Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita, dan Masya Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dengan bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Dan sungguh bersyukur karena kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebutkan hatinya untuk membuka siaran dakwah dalam rangka menambah wawasan kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita selalu diberikan rahmat, taufik dan ampunannya sehingga disatukan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Alamin dari kelas 10 MIPA 3 Maninsan Cendekia, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui, Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan ini merupakan cahaya atau petunjuk kehidupan bagi manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 174 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabb-Mu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Namun, petunjuk tadi hanya dapat dimanfaatkan oleh orang yang beriman atau meyakini Al-Quran. Lalu, bagaimana caranya agar cahaya Al-Quran tadi dapat kita manfaatkan? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Al-Quran adalah jamuan Allah, maka sambutlah hidangannya semampu kalian. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah cahaya petunjuk, cahaya yang jelas, obat yang bermanfaat, dan penjaga bagi orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Muhammad Iqbal, salah satu pemikir Islam modern, berkata, bacalah Al-Quran seakan-akan ia turun kepadamu. Sedangkan Imam Al-Maududi, salah seorang pejuang dari Pakistan, memberikan resep kepada kita dengan kata-katanya, agar Al-Quran dapat mengantarkanmu mengetahui rahasia ayat-ayatnya, tidak cukup engkau hanya membacanya 4 kali. Dengan demikian, rahasia atau cara agar kita mendapatkan cahaya petunjuk Al-Quran tadi adalah dengan membacanya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Teman-teman yang berbahagia, interaksi pertama kita dengan Al-Quran adalah dengan membacanya. Dengan membaca Al-Quran berarti kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak untuk memahami apa yang menjadi pedoman dalam hidup kita ini. Kita diajak untuk mengerti sebab akibat kemajuan dan kehancuran suatu kaum. Dengan membaca Al-Quran, kelak di akhirat nanti dia akan memberikan syafaat kepada pembacanya sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Interaksi berikutnya setelah membaca yaitu memahaminya atau mentadabburinya. Karena dengan mentadabburinya kita akan banyak bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada surah Shad ayat 29, yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan tadabbur ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Bahkan di akhirat kelak, orang-orang kafir mengakui kesalahan mereka karena tidak mau mendengarkan atau memikirkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya
tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Mulk ayat 10. Jadi, ketika kita membaca, walaupun hal ini sudah merupakan perbuatan yang baik, bukan hanya sekadar membaca, akan tetapi harus penuh dengan perhatian, konsentrasi, tadabbur, dan khusyuk, memahami segala yang terkandung dalam ayat tersebut. Sebab dengan cara demikian, kalbu kita akan terbuka dan menerima cahaya Allah dengan mudah. Inilah inti dari tadabbur itu. Rasulullah suatu ketika meminta Ibnu Mas'ud untuk membaca surah An-Nisa, dan tiba-tiba pada ayat 41 beliau minta Ibnu Mas'ud untuk berhenti. Kemudian terlihat berlinang air mata beliau hingga membasahi pipi dan jenggot baginda yang mulia. Begitulah hati yang bersih, penikmatan membaca mudah didapat, dan hati menjadi lebih sensitif dalam menerima suatu pesan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan yang berikutnya adalah pengamalan petunjuk Al-Quran itu. Pengamalan ini menjadi puncak penentu perubahan seorang dan umat. Sebaik apapun yang dibaca, jikalau tidak diamalkan, maka menjadi sia-sia. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa dengan Al-Quran itu seseorang bisa dimuliakan atau dihinakan. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan lantaran membaca Al-Quran dan dapat mengamalkannya. Terlebih di bulan Ramadan ini, kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan dan lebih menjadi pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berusaha sekuat tenaga mengumpulkan pahala-pahala agar nantinya saat kita keluar di bulan Ramadan ini menjadi seorang insan yang soleh dan solehah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka